together. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, ku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, untuk ku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasanku, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Thank you, Jesus, for your love. This is all I want, that the love I have for you doesn't fade along with you. Can you help with that?
The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come back. I want more than that. I won't wash away like branches in rain. I'd rather be kindling in the light. So set me on fire like I've never known. I wanna love you where my life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. This is all I pray over everything I see, that my friends one day come back. Can you help with that? Whoa, oh, good, I know you can. 'Cause the fire won't mean anything if it ends right here with me, Lord. You want more than that, yeah. The river runs fast, but you wait at the bank and pull us like driftwood from the wild. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again, Lord. Once I was drifting, but you called me home. So I give my life for the ones still lost, and I'll steal my friends, reclaim their first love first again. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on, and I live my days. I'll place my first love first again. Whoa. Once I was drifting, but you called me home. So I give my life for the ones still lost, and I see my friends reclaim their first love first again. And you see this world return your first love, love you first. Shalom teman-teman Impact Youth, pastinya teman-teman dalam kabar yang baik-baik dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa sempurna dari kehidupan kita semua.
Dan hari ini teman-teman, dalam sebulan ini terus kita akan bahas tema tentang kasih. Berharap teman-teman diberkati. Hari ini Kak Felix gak sendirian, akan diberkati sama teman-teman leader lain. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan di tengah-tengah kami. Baik kami dalam perjalanan pulang, baik kami dalam di rumah, baik kami dalam kamar kami masing-masing. Kami mendengarkan, kami menyaksikan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berdoa biar Roh Kudus bekerja, gak bisa dibatasi dengan apapun juga. Tanamkan sesuatu dalam kehidupan setiap anak-anakmu yang ada, Impact Youth yang ada yang mendengarkannya, sehingga berbuah dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan, firman yang dibagikan jadi kekuatan bagi setiap umatmu yang ada. Pakai hamba-hambamu yang ada jadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman Impact Youth. Hari ini kita akan bagi banyak beberapa poin yang ada. Dan sebulan ini kita membahas tema tentang kasih seperti yang teman-teman tahu. Dan hari ini aku gak sharing sendirian, aku akan bagi bersama teman-teman leader Omsel Impact Family, khususnya di Impact Youth yang ada. Berharap teman-teman diberkati. Dan dalam sebulan ini kita membahas tentang kasih. Dan setujukah teman-teman semua bahwa salah satu bentuk kasih yang dinyatakan adalah berupa nasihat. Sekali lagi ya, salah satu bentuk kasih yang dinyatakan adalah berupa nasihat. Kenapa nasihat jadi berupa bentuk kasih? Nah, contohnya gini. Ketika kita sayang sama seseorang, kita nggak mau dia tersesat. Ketika kita mengasihi seseorang, kita nggak mau dia memilih jalan yang salah. Makanya ada kata nasihat di sana. Kamu jangan pilih jalan ini, nanti salah. Kamu jangan sama dia orangnya kasar. Kamu jangan sama ini, kamu jangan ini, jangan ini. Kenapa kita ngomong sebagai sahabat? Kenapa kita ngomong sebagai kakak? Kenapa kita ngomong sebagai teman? Karena kita sayang, makanya kita memberi nasihat kepada mereka. Sama halnya seperti Kak Felix. Sebagai orang tua, aku akan banyak mengeluarkan nasihat bagi anak-anakku yang ada. Kenapa? Karena hidup tidak semudah waktu mereka masih anak-anak. Sehingga dari kecil harus ditanamkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan mereka. Hari-hari gini, setujukah teman-teman kita melihat banyak banget hal yang kebalik-balik. Yang benar dibikin salah, yang salah dianggap benar. Bahkan banyak orang dengan derasnya informasi dianggap itu yang benar. Informasi yang banyak, orang yang banyak lakukan dianggap itu yang benar. Nah, bagaimana kita menjaganya? Ya dengan memberi nasihat sebagai orang tua. Kak Felix memberi nasihat sama anak-anak untuk, nah jangan gini. Nah sama orang tua, anak-anaknya Kak Felix kan belum tahu yang mana boleh, yang mana yang tidak. Makanya harus dikasih tahu dari sekarang. Contohnya, ketika suatu saat Kak Felix lagi ada di rumah dan tiba-tiba anaknya Kak Felix nepak kepalanya Kak Felix dengan isengnya. Karena anak Kak Felix iseng kayak bapaknya. Tapi dalam artian kenapa dia bisa ngepak kepalanya? Karena menurut dia itu bukan sesuatu yang salah. Tapi karena Kak Felix sayang sama dia, bukan karena Kak Felix kepalanya dikeplak. Tapi kalau dia ngelakuin sama siapa aja, diketemuin sama dia, bisa-bisa dia dalam bahaya. Makanya Kak Felix kasih tahu, nah nggak boleh keplak-keplak kepala, nggak sopan, nggak boleh, nggak baik untuk keplak-keplak kepala. Contohnya seperti itu. Banyak hal yang bisa Kak Felix kasih contoh bagaimana Kak Felix memberi nasihat buat anak-anak yang ada supaya tidak bisa ke depan, supaya tidak mengambil jalan yang salah, tidak melakukan hal yang salah. Nah, setuju jadinya teman-teman semua ya sama poin ini bahwa bentuk kasih salah satunya adalah berupa nasihat. Dan hari ini kita akan bahas Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Filipi 4 ayat 1 sampai 9 yang judul perikopnya nasihat sebagai pengikut Kristus. Sebelumnya Kak Felix mau sharing dulu sama kalian bahwa surat ini ditulis Paulus. Ada yang tahu di mana? Yes, di dalam penjara. Surat ini ditulis Paulus di dalam penjara, dalam artian Paulus sedang mengalami hal yang gak asyik. Hal yang sulit dia kerjakan dalam sebuah penjara. Tapi di penjara dia bukan menyesali segala sesuatunya, dia bukan marah-marah, dia bukan menyesali segala sesuatu yang dia kerjakan karena dia di penjara karena kebenaran. Dalam artian apa yang Paulus kerjakan, dia malah menulis surat untuk jemaat di Filipi. Dalam keterpurukannya, dalam artian terkungkung dalam penjara, Paulus masih mikirin jemaat Filipi. Kenapa? Karena jemaat Filipi jadi jemaat yang disayang sama Paulus. Jemaat Filipi jadi jemaat yang
disayang sama Paulus. Latar belakang penduduk di Filipi yaitu budak dan veteran perang. Dan jemaat Filipi itu isinya adalah orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Dan juga orang Yahudi yang menjadi Kristen. Dalam artian ini campur isinya. Bukan hanya orang Yahudi, tapi ada orang di luar Yahudi yang terima Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, jemaat Filipi ini adalah jemaat yang sangat sayang. Jadi bukan cuma Paulus yang sayang jemaat Filipi, tapi jemaat Filipi juga sayang sama Paulus. Kenapa sayang? Buktinya adalah jemaat Filipi adalah jemaat yang mensupport secara finansial pelayanan Paulus yang ada. Namun dalam kehidupan berjemaatnya bukan gampang, bukan hal yang mudah, apalagi Paulus nggak ada di sana bersama-sama. Ternyata banyak yang menentang, baik secara ajaran, banyak ajaran-ajaran yang sesat mulai masuk. Dan juga ada beberapa para Yahudi yang hanya berpegang sama Taurat. Sehingga apa yang Paulus ajarkan dalam kehidupan mereka dianggap sesat. Sehingga di kota itu terjadi suatu perpecahan. Terkhusus lewat perselisihan yang teman-teman nanti bisa baca ya di Filipi 4 ayat 1-9. Ada dua orang di sini, dua orang wanita itu Euodia dan juga Sintike yang dikhawatirkan akan merusak persekutuan yang ada. Kan gara-gara dua orang selisih, lama-lama berantem terus, lama-lama pecah nih. Nah, Paulus gak mau jemaat Filipi pecah, gak mau hancur. Udah dari luar ada serangannya, oke? Dari luar ada serangannya, dari dalam juga mereka tanda kutip banyak perbedaan sehingga bisa memungkinkan mereka akan saling menyerang. Itulah sebabnya Paulus menuliskan surat ini dan mengutus seorang anak rohaninya untuk mengantar surat tersebut, sebab Paulus kan ada di penjara. Nah, aku mau bagiin ini teman-teman sama kehidupan kita semua. Semoga jadi berkat buat kalian semua. Ada beberapa nasihat dari ayat 1-9 yang akan kita bahas bersama-sama. Ayat yang pertama yang Paulus tulis buat jemaat di Filipi. Dan hari ini nasihat ini ada bagi teman-teman semua yang gak secara kebetulan mendengarkannya. Yang pertama, kuatlah dalam Tuhan bukan dalam yang lain. Filipi 4 ayat 1 tertulis, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Di awal Paulus udah bilang, saudaraku yang kukasihi, tuh kegambar banget disayang ya. Yang kurindukan, kegambar banget disayangnya. Sukacitaku, coba kalau kalian dibilang kamu tuh alasan sukacitaku, kalau enggak, aduh gitu ya. Dalam artian benar-benar Paulus menggambarkan jemaat Filipi, jemaat yang disayangi. Tapi jemaat Filipi ini diberi pesan sama Paulus, berdirilah teguh dalam Tuhan. Lengkap, bukan cuma berdiri teguh, tapi berdiri teguh dalam Tuhan. Kenapa? Kalau hanya berdiri teguh dalam apa yang bisa Paulus buat, sedangkan Paulus nggak ada bersama-sama mereka jadi orang-orang yang rapuh. Kalau mengaca sama kehidupan kita, apa yang kita pegang? Kita berdiri teguhnya di mana? Berdiri teguhnya kalau sama teman-teman aja. Kalau di luar teman-teman, hancur. Berdiri teguhnya kalau sama orang tua aja. Begitu di luar orang tua, berantakan sesukanya. Berdiri teguhnya sama kekayaan. Begitu kekayaan yang gak ada, hancur juga berantakan. Dalam artian tertulis bahwa hendaknya hidup kita, teman-teman semua, selagi masih muda, latihlah dirimu untuk berdiri teguh di dalam Tuhan. Bukan di dalam yang lain. Bukan di dalam pikiranku, kehendakku, tapi di dalam Tuhan. Berdiri teguh dalam Tuhan. Kenapa? Sehingga banyak teman-teman informasi yang masuk terhalangi dengan Tuhan di mana kamu berdiri. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Ngomongin berdiri teguh, ngomongin apa? Berdiri teguh kan kuat. Artinya ada kata sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Bukan yang lain. Lalu yang kedua, di ayat 2 tertulis teman-teman, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati. Dua-duanya kena nasihat karena dua-duanya disayang. Supaya apa? Sehati, sepikir dalam Tuhan. Nah, bukannya sehati sepikir saja, tapi lengkap lagi nih. Kalau tadi berdiri teguh dalam Tuhan, sehati sepikir dalam Tuhan. Alasannya memang dalam Tuhan. Sehati sepikir kalau ada untungnya, enggak gitu. Sehati sepikir kalau kita sama, kalau kita beda, kita musuhan. Sehati sepikir
Kalau tujuan kita sama, kalau tujuan kita nggak sama, nggak usah bareng-bareng. Sehati sepikir, kalau lo jahat, gue bisa lebih jahat gitu. Ya nggak kayak gitu. Ngomongin berbicara tentang sehati sepikir, ada kata lanjutannya dalam Tuhan. Hidup sehati sepikir dalam Tuhan maksudnya apa? Walaupun kita berbeda, Kak Felix sendiri, mungkin teman-teman dengar diri ada di poin titik mana hari ini, Kak Felix nggak tahu. Aku sekarang ada di sini, teman-teman di sana di rumah menyaksikannya. Tapi dalam titik yang berbeda, pribadi yang berbeda, kita bisa sehati sepikir. Karena kenapa? Ngomongin sehati sepikir dalam Tuhan artinya gini, hati dan pikiran kita dalam Tuhan. Connect. Sekalipun latar belakang kita beda, sekalipun kita punya pemikiran yang berbeda, tapi kita melandaskannya, hati dan pikiran kita dalam Tuhan, nggak ada yang bisa ngalangin. Hatinya Kristus ada dalamku, pikiran Kristus ada dalamku. Ketemu sama orang, beda sih latar belakangnya, tapi hatinya Kristus dalamku, pikiran Kristus ada dalamku juga. Ketemu, kita klik. Apa yang Tuhan mau, itu yang ku kerjakan. Apa yang ada di hatinya Tuhan, itu yang ku kerjakan. Apa yang ada di pikiran Tuhan, itu yang ku kerjakan. Nah, alasan perpecahan, kenapa? Karena hati dan pikirannya masing-masing. Hatinya masing-masing, pikirannya masing-masing. Makanya Paulus mengingatkan bahwa keduanya, baik Euodia maupun Sintike, dinasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita, pasti teman-teman punya komunitas. Pasti teman-teman punya sahabat-sahabat, punya keluarga yang ada. Bangun yuk, segala sesuatunya dalam hati dan pikiran yang sama di dalam Kristus, bukan di dalam yang lain. Sehingga kalian bisa terus saling bergandengan tangan untuk ada dalam kehidupan kita. Sehingga nasihat yang pertama tadi, kuatlah dalam Tuhan, bukan yang lain. Yang kedua, hiduplah sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan. Filipi 4 ayat 3 mengatakan bahwa bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekebaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan ini. Poin yang ingin aku bagikan adalah saling menolong sebagai kawan sekerja. Saya adalah anak dari Sekolah Berasrama Yayasan Tangan Pengharapan yang ada di Jakarta. Dan di sini di asrama ini kita yang jumlah anak di Sekolah Berasrama Jakarta itu ada sekitar 80-an anak. Dan tiap tahunnya pasti bertambah. Ada adik-adik yang mahasiswa, ada juga yang mau kuliah guru. Di situ pasti kita punya banyak banget perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan bahasa, bahkan kita punya perbedaan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Tapi kita ditempatkan di tempat yang sama untuk apa? Kita ditempatkan di tempat yang sama untuk bekerja sama, yaitu hidup untuk saling menolong. Kenapa kita dipersiapkan untuk saling menolong? Karena kita ada di Sekolah Berasrama Jakarta ini, kita disiapkan menjadi seorang pemimpin untuk masa depan di daerah kita masing-masing. Makanya kenapa di Sekolah Berasrama itu kita sering dinasihati, sering diberikan arahan sama mama maupun kakak-kakak asrama yang ada di setiap sekolah berasrama. Dan di situ banyak banget seperti yang di Jakarta yang saya tinggal sekarang ini, kita ada 80 anak dan di situ pasti kita punya banyak perbedaan. Dan saya sebagai kakak sendiri harus banyak banget untuk menolong mereka juga kalau mereka dalam kesusahan. Salah satu contoh saya menolong adik-adik saya adalah beberapa adik-adik mahasiswa ini mereka adalah satu kampus dengan saya. Dan di situ mereka pasti mengalami kesusahan untuk proses registrasi maupun pendaftaran, mereka masih bingung. Akhirnya saya sebagai kakak yang menuntun mereka dan menolong mereka untuk bagaimana caranya registrasi ataupun bagaimana cara mendaftar. Dan di situ saya mengajari mereka, saya menolong mereka karena saya tahu kita punya nilai dan visi yang sama untuk ke depan, bahwa kita di sini sama-sama diproses, kita di sini sama-sama dibentuk, kita di sini sama-sama hidup saling menolong untuk kedepannya kita menjadi seorang pemimpin untuk bangsa dan daerah kita semuanya. Dan makanya kenapa di dalam Filipi 4 ayat 3 ini mengatakan kita harus hidup saling menolong, karena itu kita mempunyai tujuan dan area yang sama. Kita mempunyai visi dan misi yang sama untuk menjadi seorang pemimpin dan kita menjadi seorang anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi poin yang ketiga adalah
kita saling menolong sebagai kawan sekerja. Di mana Tuhan percayakan teman-teman masing-masing sesuai dengan bakat ataupun talenta teman-teman semuanya. Yuk kita sama-sama saling menolong satu dengan yang lain. Ada yang mengalami kekurangan, kita support bersama-sama. Ada yang mengalami kendala, kita support sama-sama. Karena kita hidup bersama-sama untuk kerjasama. Dan selanjutnya, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita senantiasa artinya kita dapat bersukacita di dalam segala keadaan. Sukacita kita sebagai anak-anak muda karena kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Sukacita kita gak boleh bergantung dari apa yang kita punya. Sukacita kita juga gak boleh bergantung dari apa yang kita capai. Kalau kita menggantungkan sukacita kita karena kita memiliki segala hal yang baik dalam hidup kita, saat yang baik itu hilang dari hidup kita, maka sukacita kita juga akan hilang. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai dasar sukacita kita, maka kita akan dapat bersukacita dalam segala keadaan. Misalkan sebagai anak-anak muda, kita menaruh sukacita kita pada keuangan. Berarti kalau kita punya uang, kita akan happy nih, bersukacita. Tapi kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa bersukacita. Artinya, sukacita kita ditentukan pada saat kita punya uang aja dong. Contoh lain lagi, misalkan ketika kita menaruh sukacita kita pada barang-barang yang bisa kita miliki. Pada saat kita nggak bisa memiliki barang-barang itu, kita nggak bisa bersukacita. Artinya, sukacita kita juga ditentukan hanya dari apa yang bisa kita miliki. Terus misalkan kalau kita punya pacar nih, kita bersukacita gitu ya. Tapi pada saat kita putus, sukacita kita langsung hilang. Artinya dengan kata lain kita juga menaruh sukacita kita pada saat kita punya pacar aja dong. Maka dari itu kita nggak boleh menaruh sukacita kita dari apa yang kita miliki. Tetapi kita harus menaruh sukacita kita karena kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya kita baca Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, poin ini kita belajar dari Paulus, hidup dalam perbuatan baik. Ya. Konteks di sini adalah Paulus padahal dia di penjara. Tetapi dia justru bisa berbuat baik. Padahal dia kondisinya dalam kondisi yang tidak enak. Tetapi dia bisa berbuat baik. Mengirimkan surat, menguatkan jemaat di Filipi. Di mana Paulus sudah pernah melayani di sana. Ya, di sini menandakan bahwa kenapa Paulus bisa berbuat baik? Karena kebaikan Tuhan yang sudah pernah ia alami, ia praktekkan. Dia bagikan ke jemaat-jemaat Filipi yang notabene mereka memang dalam konteks sedang ada perselisihan, ada ajaran-ajaran sesat. Di situ dia dipenuhi oleh kasih Allah sehingga dia berbuat baik. Jadi artinya ketika kita berbuat baik, itu karena Allah sudah berbuat baik terlebih dahulu terhadap hidup kita. Dan ayat selanjutnya kita melihat di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, bayangkan kalau saya renungkan kita atau saya melihat konteks Paulus di penjara, harusnya orang yang di penjara apa perasaannya? Tertekan. Karena dia kan dalam satu ruangan tertutup, gelap, hanya tembok. Harusnya Paulus putus asa dong. Tetapi kenapa dia bisa berbuat baik? Bahkan di sini dia bisa merasakan suatu ketenangan yang luar biasa. Karena ada apa? Ayat tadi mengatakan bahwa damai sejahtera Allah yang memimpin hidup Paulus. Hidup dipenuhi dengan damai sejahtera Allah itu akan menghancurkan, mengalahkan segala kekhawatiran yang ada. Jadi artinya damai sejahtera Paulus itu terletak bukan karena faktor eksternal gitu ya. Tetapi karena ada Tuhan di dalam hati Paulus. Ada kebaikan Tuhan di dalam hati Paulus. Ada perenungan-perenungan
perkataan firman Tuhan yang dia renungkan. Nah, makanya di sini kita belajar apa yang menjadi titik acuan damai sejahtera hidup kita. Apakah karena faktor eksternal? Kalau kita menaruhkan titik acuan damai sejahtera kita pada dunia, seringkali kita pasti akan kecewa. Tapi kita bisa belajar dari Paulus menaruhkan damai sejahteranya di dalam kasih karunia Allah yang menghancurkan segala ketakutan. Padahal dia di penjara loh. Dia bisa aja putus asa. Maka dari itu coba kita renungkan, masih seringkah kita putus asa? Yang mungkin ya masih memikirkan mau sekolah mana? Atau mungkin mau memikirkan mata pelajaran ini terlalu sulit gitu ya. Nah, artinya bahwa bukankah Tuhan sumber damai sejahtera kita? Bukankah Tuhan sumber dari segala hikmat yang membuat kita bisa mampu melakukan segala sesuatu? Makanya tadi dibilang bahwa damai sejahtera melampaui segala akal kita. Maka dari itu, yuk kita taruh damai sejahtera kita yaitu hanya di dalam Allah saja. Selanjutnya di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, poin yang aku mau bahas di sini adalah memenuhi pikiran dengan apa yang benar. Nah, dengan apa yang benar berarti kebalikannya ada yang salah. Nah, siapa di sini kaum overthinking? Saya, ya. Aku pun juga termasuk kaum overthinking. Nah, apa sih overthinking itu? Overthinking itu memikirkan suatu skenario atau kejadian yang belum tentu terjadi. Makanya disebut over. Nah, biasanya hal ini didasari oleh perasaan cemas. Contoh, ketika kita punya hubungan yang baik atau intens dengan seseorang, baik teman, keluarga, pasangan. Nah, kemudian pada saat di perjalanan dia berubah sikapnya. Nah, di situ terkadang kita merasa cemas. Ini orang kenapa ya? Aku ada salah apa ya? Bener gak? Nah, bahkan contoh lagi, misalkan kita lagi di jalan, kita gak kenal orang itu siapa. Tiba-tiba ada orang ngeliatin kita. Nah, kaum overthinking itu biasanya udah mikirin, ini orang ngeliatin gue kenapa ya? Ada yang salah ya? Gitu. Nah, aku pribadi pun sering merasa seperti itu. Memikirkan skenario atau kejadian padahal belum tentu kejadian. Memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang aku padahal belum tentu orang lain berpikiran seperti itu tentang aku. Nah, contoh lagi. Seringkali kita memikirkan atau mencemaskan hal yang akan kita hadapi. Misalkan, besok mau ujian, udah cemas duluan. Atau besok mau interview kerja, udah cemas duluan. Padahal belum dilewati, belum dijalani, belum dicoba, tapi udah cemas duluan. Nah, gak heran kenapa karena kebanyakan berpikiran yang tidak benar atau tidak baik, banyak orang yang drop, sakit. Contohnya ada. Saya sendiri. Ketika saya memikirkan hal-hal mencemaskan tentang hal yang tidak perlu seharusnya saya cemaskan, itu bisa bikin badan saya itu drop. Jadi gak bisa tidur, gak nafsu makan, dipikirin aja terus-menerus. Jadi kayak pikirannya tuh berputar aja di situ-situ, gak ada solusi. Nah, makanya gak heran juga kenapa banyak anak-anak muda yang memilih untuk suicide atau bunuh diri. Kenapa? Ya karena dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Kamu gak layak, kamu gak berharga. Apalagi pikiran-pikiran yang membuat diri kita insecure, membandingkan diri dengan orang lain. Nah, banyak orang yang menganggap overthinking itu normal. Enggak, overthinking itu enggak normal. Karena di ayat sini sudah dijelaskan dan ditegaskan bahwa kita harus memikirkan apa yang benar. Gitu. Jadi kenapa kita harus memikirkan hal yang benar? Karena iblis itu gampang menyerang lewat pikiran.
Jangan sampai saya dan teman-teman semua diperdaya oleh pikiran hal-hal negatif, hal-hal yang tidak benar. Tapi coba kita sama-sama belajar, saya dan teman-teman, kita sama-sama belajar perkatakan iman bahwa hidup saya ada di tangannya Tuhan. Tuhan yang pegang kendali hidup saya. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Dan yang terakhir di Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku yakin teman-teman akan diberkati tadi dengan 7 nasihat sebelumnya dari masing-masing ayat yang ada. Yang pertama tadi berbicara tentang kuat di dalam Tuhan, bukan yang lain. Yang kedua berbicara tentang hidup sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan yang ketiga berbicara saling menolong sebagai kawan sekerja. Yang keempat berbicara bersukacita dalam segala keadaan. Yang kelima berbicara tentang hiduplah dalam perbuatan baik. Yang keenam hidup dipenuhi damai sejahtera Allah. Dan yang terakhir tadi memenuhi pikiran dengan apa yang benar. 7 ini hanya sekedar jadi informasi jika teman-teman tidak mau menghidupinya. Sehingga ditutup seperti yang Paulus katakan, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah semua itu. Berbicara tentang apa? Hari-hari ini, ayo hidupi apa yang kamu ketahui. Ada firman Tuhan yang kamu baca, hidupi, kerjakan, lakukan dalam kehidupanmu. Ada firman Tuhan yang pagi ini hasil renungan harianmu, coba kerjakan dalam hidupmu. Aku percaya bahwa nasihat dan nasihat ini akan jadi bertumbuh jadi buah yang manis, harum, menyenangkan hati Tuhan. Karena kenapa? Karena kalian mengerjakannya. Kalian menghidupinya. Kak Felix tutup bahwa berdoa, berharap nasihat 8 ini ada dalam kehidupan teman-teman semua. Gak usah 8-8-nya mungkin teman-teman ambil hari ini. Bisa diulang-ulang nanti, dengerin nanti-nanti. Tapi Kak Felix berharap minimal 1 saja nasihat yang Tuhan sendiri berbicara buat kamu hari ini, kamu kerjakan. Jika Tuhan hari ini berbicara, nak, ayo hidup sehati sepikir di dalam Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, ayo hidup dalam perbuatan baik. Jangan bikin salah terus, jangan bikin dosa terus. Aku ada mengampuni, tapi jangan terus-terusan ada dalam kesalahan. Ayo ada dalam perbuatan baik supaya namaku dipermuliakan. Apapun yang Tuhan sedang bicarakan di hatimu hari ini, belajar mengerjakannya, belajar menghidupinya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berharap apa yang dibagikan sama Kak Felix dan teman-teman leader yang ada jadi berkat buat kalian semua. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur biar firman-Mu termaterai bagi teman-teman yang ada. Nasihat ini bukan sekedar jadi teori, tapi dikerjakan dalam kehidupan mereka. Bahkan jadi Tuhan sendiri yang menasihati kehidupan teman-teman semua sebagai tanda kasih-Nya Tuhan bagi mereka semua. Biar mengerjakannya, hidup mereka kuat di dalam Tuhan dan mengerjakan apa yang jadi maunya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Pastinya teman-teman diberkati dari awal sampai akhirnya. Dengan firman Tuhan ada beberapa nasihat yang Tuhan bagikan bagi kita semua. Jadi berkat, dikerjakan, mempermuliakan nama Tuhan, mendatangkan kekuatan buat kita semua. Terus saksikan Impact Youth yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan kami mengundang teman-teman semua yang ada di Jakarta, khususnya Kelapa Gading, Sunter, Kemayoran, Rawamangun, yang dekat-dekat situ, yang jauh-jauh juga boleh. Hadir bersama dengan kami di Impact Youth On-Site setiap hari Minggu jam 5 sore. Hari Minggu jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Berharap teman-teman bisa bergabung bersama dengan kami.
Dan Gereja Impact Community Indonesia pun ada ibadah umumnya setiap minggunya jam 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Kalau teman-teman punya saudara yang lain yang mau bersama-sama beribadah, bisa datang di setiap ibadah yang ada di Mall of Indonesia lantai P3. Dan teman-teman, bahwa kami punya komunitas sel yang diberi nama Impact Family. Teman-teman bisa bergabung bersama dengan kami, punya keluarga yang baru saling support di dalam Tuhan. Tinggal scan yang ada di sini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke grup WhatsApp yang ada. Ada 2, baik online via Zoom. Nanti teman-teman punya saudara se-Indonesia. Yang satu lagi ada onsite di Jakarta, Bandung, Surabaya. Untuk Impact Youth sendiri, Komsel onsite-nya kegiatannya ada di setiap Sabtu jam 4 sore. Kita bisa kumpul-kumpul, sharing-sharing, habis itu kita aktivitas. Bisa olahraga, futsal, basket, badminton, dan lain-lain. Teman-teman kami undang bisa bergabung bersama dengan kami, hubungi dengan admin Impact Youth yang ada. Dan Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus. Teman-teman yang punya pelayanan, baik persekutuan doa, baik sekolah, kampus, dan lain-lain, yang mau Impact Youth layani, tinggal hubungi admin yang ada, kami siap melayani teman-teman semua. Dan terakhir, untuk kalian yang mau support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, seperti yang kalian tahu, ada baju-baju keren ini ada edisi Natal. Banyak pilihan macam-macam yang menarik, kalian tinggal pesan, beli, dan jangan lupa bayar. Karena setiap pembelian teman-teman semua jadi berguna, bermanfaat bagi anak-anak pedalaman untuk makanan bergizi dan pendidikan gratis bagi mereka. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia,
dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.